Saya percaya saudara ada tentu dalam keadaan yang baik karena Tuhan kita luar biasa. Firman Tuhan saya ambil di dalam Yeremia 2 ayat 13. Di sini dikatakan begini, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, dan untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saudaraku, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa biarlah kita tetap mengandalkan atau jangan kita meninggalkan sumber air kita. Tentunya kita tahu bersama setelah kita baca dalam firman Tuhan kita pagi hari ini bahwa sumber air kita adalah Tuhan. Hubungan sebagai orang percaya dan Tuhan itu digambarkan seperti tanaman dan sumber air. Kalau kita tahu bersama, bunga atau tanaman apa saja, kalau tidak ada air, maka bunga itu pasti rusak atau gak bakalan bertumbuh, saudaraku. Nah, begitu juga saudaraku, untuk saya dan saudara ada bahwa sumber hidup kita ada, sumber air hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dikatakan bahwa kalau seandainya tanaman atau pohon yang kita tanam dan kita tidak memberikan air, akhirnya layu, kering, dan tentunya tanaman itu bisa mati, saudaraku. Nah, saudara-saudara, begitu juga dengan kita sebagai umat yang percaya. Tentunya kita dalam keadaan apapun setiap hari sebetulnya hanya bergantung kepada sumber air kita. Seperti tanaman. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak ada kalau kita tidak berhubungan dengan sumber air kita, koneksi dengan sumber air kita, tentunya hidup kita gimana? Seperti tanaman itu mati. Jadi di sini dikatakan begitu lagi sebagai orang percaya sangat sepenuhnya tergantung kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber air kehidupan saudara dan saya, yang seperti firman Tuhan yang telah kita baca tadi, saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, adalah kebodohan besar bila kita hidup menjauh dari Tuhan, saudara. Kita meninggalkan Tuhan karena Dia yang sudah menolong kita. Sumber air kita, orang yang meninggalkan Tuhan itu adalah orang yang bodoh, saudaraku. Karena saudara-saudaraku yang kekasih yang di dalam Yesus Kristus, orang yang meninggalkan sumber air yang hidup, sebagaimana yang diperbuat oleh bangsa Israel di zaman waktu Nabi Yeremia, apa yang diperbuat bagi bangsa Israel, ia benar-benar sangat mengecewakan. Tentu kita baca sebelumnya, melukai hati Tuhan. Di sini dikatakan, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Kita bisa baca di dalam Yeremia 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, biarlah melalui firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari saudara dan saya, kita memiliki cara hidup seperti pemazmur. Pemazmur yang kita tahu, yang selalu intim dengan Tuhan, yang selalu dekat dengan Tuhan. Apa saja yang dia lakukan, selalu dia utarakan kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan, kita tahu bagaimana pemazmur, ya saudaraku. Dia selalu dekat kepada Tuhan. Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita, sumber air kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus ada saling berhubungan. Kalau kita tidak ada intim dengan sumber air kita, maaf ngomong, kita akan kering, kita akan mati seperti tanaman, saudara. Karena sumber kita sebagai orang percaya adalah Dia. Sumber air kita itu Tuhan Yesus, saudaraku. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, biarlah seperti pemazmur yang dekat dengan sumber air, yang kesukaannya adalah
Taurat Tuhan, yang merenungkan. Dia sangat mencintai Taurat Tuhan, bicara tentang firman Tuhan. Dia bukan hanya mencintai, tapi dia merenungkan setiap saat apa yang dia baca melalui firman Tuhan. Dan tentunya bukan cuma merenungkan, tapi melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku. Karena seperti di sini dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang berbuatnya berhasil. Haleluya. Bagaimana pemazmur dikatakan bahwa ketika kita bergaul dengan Tuhan, ketika kita dekat Tuhan, maka apapun yang saudara lakukan akan berhasil. Karena itu bukan apa kata mazmurnya, tapi itu janji Tuhan kepada setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan akan digenapi ketika kita dekat kepadanya, sumber air kita dekat intim dengan dia, kita mencintai Taurat setiap hari, setiap pagi dan setiap malam. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, maaf ngomong, hari-hari ini banyak orang percaya atau banyak orang Kristen rajin datang ke ibadah, tapi hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan. Tanpa kerinduan mereka, datang ke gereja mendengarkan, itu hal yang bagus mendengarkan firman Tuhan. Tapi kerinduan mereka tidak ada ya, kerinduan mereka tidak mau dekat kepada Tuhan. Tidak mau benar-benar atau mencintai, menghormati, dan melakukan firman-Nya. Saudaraku, ketika saudara dan saya mau mendengarkan firman Tuhan, seperti misalnya hari ini kita tidak tahu, contohnya kita tidak tahu siapa sumber air hidup kita, tapi kita mendengarkannya. Ketika kita mendengarkan dan kita mau melekat kepadanya atau kita mau mendekat, tentunya ada rasa cinta kepadanya, tentunya kita sangat menghormatinya dan mau melakukan akan firman itu, saudaraku. Oke, oleh sebab itu saudaraku, yuk hari ini kita mari mencontohi seperti Mazmur. Karena ketika kita melakukan apa yang Tuhan katakan, untuk dekat dengannya, untuk melakukannya, untuk mendengar dan tentunya melakukan dalam kehidupan, maka janji-janji Tuhan akan digenapi buat saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sumber air hidup, tapi banyak umat yang sering tinggal menjauh dari sumber itu dan meninggalkan dia. Oleh sebab itu, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya hatinya akan mengalir aliran hidup. Yohanes 7 ayat 38. Di sini diingatkan kepada kita bahwa banyak orang, atau mungkin saudara dan saya mungkin sudah jauh meninggalkan air hidup itu. Tuhan mengingatkan kepada firman Tuhan kita pada hari ini, biarlah saudara dan saya kembali datang kepada sumber air hidup itu. Karena firman Tuhan jelas di sini dikatakan bahwa ketika dia percaya kepada Tuhan, maka percaya Tuhan dan kitab suci, tentu diajar firman Tuhan, maka hatinya akan mengalir aliran hidup. Kita akan serupa dengan Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan. Kita berpaut kepada sumber air hidup kita, maka kita akan seperti dia. Di dalam hati kita akan mengalir sumber. Tentu kita sudah tahu karakter Tuhan yang bagaimana. Dan oleh sebab itu pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari saudara dan saya yang mungkin saat ini sudah kering, sudah tidak ada lagi respon terhadap sumber air hidup, dan mungkin saat ini sudah menjauh dan meninggalkan dia. Yuk pagi hari ini dia mengajak saudara dan saya kembali untuk datang kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, melakukan apa yang firman Tuhan sudah katakan. Dan mari saudara dan saya mencintai dia. Karena ketika kita mencintai dia, maka aliran hidup akan mengalir kepada kita. Coba Anda renungkan, wow, imajinasi bagaimana kasih Tuhan buat saudara dan saya. Ingat saudara,
ketika kita berharap kepadanya. Yang saat ini saya nggak tahu apapun yang menjadi masalah saudara. Firman Tuhan pagi hari ini, mari kita mendekat kepada dia, kepada air sumber dia. Karena dia yang akan memberikan jawaban-jawaban buat saudara. Mujizat-mujizat akan Anda, saudara, temukan di dalam air sumber air itu. Ketika Anda tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, air sumber itu akan memberikan kekuatan. Oleh sebab itu, saudara, kalau saat ini saudara dan saya sudah menjauh dari Tuhan, menjauh dari sumber hidup kita, mari bertobatlah. Karena dia sangat mencintai saudara dan saya. Jangan sampai kalian atau saya dan saudara menjauh dari sumber air hidup. Hari-hari ini tidak ada yang lain, tidak ada orang-orang yang dapat memberikan bantuan kekuatan kepada kita secara supranatural, mujizat selain air sumber hidup kita. Dialah Yesus yang memberikan kemenangan, pertolongan, jawaban, kekuatan, dan dialah sumber dari segala-galanya kepada kita setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, saudara, pagi hari ini saya mengingatkan saudara dan saya juga, mari kita datang kepadanya, mendekat lebih lagi. Saya percaya kita memeluk dia, kita datang kepadanya. Oh haleluya, Tuhan akan memberkati saudara. Aliran-aliran Tuhan akan mengalir kepada saudara. Pagi hari ini saudara, kalau ada yang berbeban berat, oh rabaya sata karabaya sanda, oh rabaya sanda, sumber hidup kita akan menolong kita. Yang masih sudah kering dan menjauh dari dia, bertobatlah hari ini. Tidak ada kesempatan kalau kalian tidak mau bertobat, karena hari-hari ini jahat. Kita nggak tahu hidup kita ini kapan dan bila mana Tuhan memanggil kita. Selama kita masih hidup, terima dia, dan biarlah kita mau tetap berpegang teguh kepada dia.